dosen UI ini mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terburuk dan presiden yang dikirim dari neraka. Sungguh suatu hal yang sangat mengerikan ucapan daripada dosen UI ini. Ya, mungkin sakit hati sekali karena dia dosen UI otomatis adalah pendukung Ganjar Mahfud. Itulah mereka selalu keluar mengatakan Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirim dari neraka. Dan inilah pernyataan dosen itu. Saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lu-lukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus? Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya, ada titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Pak Jokowi itu loh, salah apa sama kamu itu? Kamu itu selalu menghina Pak Jokowi. Emangnya Pak Jokowi itu salah apa sama kamu kalian itu? Ya kalau sakit hati ya sakit hati gitu loh, jangan teriak-teriak yang enggak. Kamu ini punya mulut itu ya dijaga, punya corongnya itu juga di volumenya dikecilin, corongnya kamu itu. Jangan selalu menghina orang terus, oke? Saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Silakan kamu ngoceh sana kemari, silakan. Mau ngoceh apapun bagi saya itu juga berhak mengatakan aku tetap cinta Pak Jokowi. Kamu mau ngomong Pak Jokowi kayak apa, monggo silakan, doanya sampai. Karena aku udah tahu yang diperbuat Pak Jokowi di Indonesia itu tahu. Saya di Kalimantan Timur sekarang, Blok Mahakam, aset-aset Indonesia sudah diambil oleh Pak Jokowi. Freeport, Petrol, Blok Rote, belum yang lainnya banyak itu. Terserah kamu mengoceh sana. Selain dosen UI yang mengatakan Pak Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirim dari neraka, demikian juga dengan pentolan HTI Ahmad Khozinuddin yang begitu sangat benci kepada Pak Joko Widodo dikarenakan Pak Jokowi telah membubarkan HTI dan FPI pada saat menjabat presiden. Oke, dan inilah kita dengarkan pidato daripada Ahmad Khozinuddin, pentolan HTI. Jadi saya tegaskan, hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap 2 hal. Yang pertama, komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada saudara Joko Widodo atas segala kesalahannya, kejahatannya, kejalibannya, ketidakadilannya selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan. Tidak, yang selesai itu hanya jabatannya, urusannya belum selesai. Sudah dimulai tuntutan terkait hak keperdataan, sudah dimulai oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan. Padahal saudara Jokowi ini ada masalah yang lainnya. Secara perdata dia punya masalah,
secara pidana punya masalah, secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketatanegaraan bermasalah. Pada saat yang sama, kebijakan tata usaha negara berupa ekspor kedaulatan garis batas pantai kita dengan modus operandi jual pasir laut ini sudah mulai digugat oleh saudara kita ya Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo, yang tujuannya agar bisa membatalkan ekspor pasir laut. Ini luar biasa ini, kalau kita jual ekspor emas, itu emas saja yang kita pindahkan ke luar negeri. Ekspor tembaga, nikel, termasuk batu bara yang dikeruk, luar biasa kekayaan alam kita yang tidak memberikan kesejahteraan kita. Oke, itu merugikan, tapi itu hanya batu baranya saja yang dikirim ke luar negeri. Tapi kalau ekspor pasir laut, ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara, karena mereka tidak saja mengekspor pasir laut, tetapi mereka mengekspor kedaulatan Republik ini. Mereka lah pengkhianat Republik ini. Jadi jangan anggap sepele pasir laut itu membuat Singapura makin luas, membuat Indonesia makin sempit. Berarti Anda telah melakukan kejahatan menjual kedaulatan negara kepada Singapura. Yang kedua, kejahatan Jokowi. Nah, kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Jokowi Dodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana, di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi, harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum, karena dakwaan jasa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Dan apa yang dialami oleh Bunda Mary, Bang Edi Mulyadi dan yang lainnya, itu juga bagian dari kejahatan politik saudara Joko Widodo yang anti terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang sebenarnya ini adalah hak konstitusi kita, diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di era Jokowi, orang berpendapat, pendapatnya kurang pas, itu dianggap hoak, kabar bohong, penyebaran nama baik, mengedarkan kebencian dan permusuhan ya, dengan dalih permusuhan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Korbannya masuk penjara. Bung Ryo Suryo juga masuk penjara. Itu eranya Jokowi itu. Jadi tidak pernah ada ujaran pendapat yang menjadi pidana kecuali di era rejim Joko Widodo. Maka kita akan terus tuntut saudara Jokowi. Yang kedua, ini saudara Gibran Rakabuming Raka, oke lah, masih bisa kita maklumi, dia akhirnya dilantik. Karena bagaimanapun proses untuk pembatalan itu mungkin mereka ada masalah-masalah administratif dan juga masalah politis. Karena bagaimanapun pemenang ini sudah nggak mau kalau jatah kekuasaannya menjadi hancur berantakan kalau ada isu ini begitu. Tapi setelah dilantik, maka kita akan menuntut kepada DPR MPR melalui upaya yang kita lakukan agar apa? Memakjulkan Gibran Rakabuming Raka. Apakah bisa? Bisa. Karena pemakzulan itu tidak perlu satu paket, cukup wakil presiden. Dan kalau wakil presiden dimakzulkan, maka MPR akan membahas calon pengganti. Calon pengganti itu bisa dari MPR, dari partai-partai yang diusulkan oleh partai. Sehingga apa? Kita bisa membersihkan legasi NKRI Republik ini dari pemimpin yang bermasalah moral, etika, bahkan tidak memenuhi syarat. Saya tegaskan saudara Gibran ini tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan pasal 169 2 ayat huruf E dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena seorang presiden dan wakil presiden itu harus sehat ya, jasmani dan ruhani. Nah, apakah orang seperti Fufu Fafa ini sehat jasmani dan ruhaninya? Sarap ini Fufu Fafa ini. Ya, yang kedua,
Saudara Gibran ini kan ya ditetapkan menjadi calon tanggal 25 Oktober 2023, sementara PKPU tentang penetapan calon yang dijadikan dasar itu belum diubah. KPU hanya menetapkan Gibran sebagai calon wakil setelah ada putusan MK, sementara putusan MK nomor 90 belum ditindaklanjuti. Putusan MK tanggal 19 belum ditindaklanjuti oleh KPU dengan pengubahan PKPU. Tiba-tiba tanggal 25 Oktober, hari terakhir pencalonan presiden dan calon wakil presiden, didaftarkan langsung ditetapkan sebagai calon wakil presiden, dan ini digugat. Harusnya tanggal 10 kemarin putusannya, ditunda 2 minggu. Maka Fufu Fafa ini juga tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia belum berusia 40 tahun, dan kalaupun dalihnya dia diterima karena putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan per-KPU. Artinya apa? Cacat prosedur. Dan dalam hukum besiking, keputusan tata usaha negara, 3 cacat salah satu saja itu kena, maka harus dibatalkan. Cacat kewenangan, cacat prosedur, cacat substansi. Secara kewenangan memang KPU berwenang untuk menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden, tetapi secara prosedur KPU bermasalah, cacat prosedur, karena menerima dan menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden padahal KPU belum melakukan proses harmonisasi peraturan perundangan dengan mengubah per KPU-nya. Baru diubah setelah tanggal 3 November. Jadi saya ingatkan 2 hal ini yang penting. Pertama, terus galakkan tuntut untuk adili saudara Jokowi, setuju? Yang kedua, tuntut agar Fufu Fafa dimajukan, setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembenci Jokowi yang lain juga mengatakan Pak Jokowi punya prestasi bahkan sampai 17 kali menipu dan membohongi rakyat. Dan inilah pendapat daripada pembenci Pak Joko Widodo atau mungkin pendukung Ganjar yang tidak menyebutkan prestasi Jokowi. Nah, apakah Jokowi tidak punya prestasi? Oh, jelas Jokowi punya prestasi dong, Mas. Oh, banyak prestasinya. Prestasinya itu sampai 17 kali membohongi rakyat. Prestasinya itu berhasil menipu dan membohongi rakyat 2 periode. Itu Mas prestasi Jokowi. Saya kasih tahu aja dah. Prabowo nggak ngasih tahu. Yang ngasih tahu saya, rakyat nih. Prestasi Jokowi berhasil membodohi dan membohongi rakyat selama 2 periode. Buktinya Anda tambah pinter kok. Yang dibodohi Pak Jokowi siapa? Anda saja pinter kok, yaitu selalu menyalah-nyalahkan Pak Joko Widodo. Prestasi Pak Jokowi banyak ya, seperti ya ada jalan tol ya di sepanjang Pulau Jawa. Kemudian ada pengambil alihan Freeport ya sampai 60%. Tapi namanya juga orang sakit hati ya, tetap saja tidak mau mengakui daripada kemajuan ataupun prestasi Pak Joko Widodo.